Halo Sobat PPPK 2021, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout nasional untuk kompetensi teknis PGSD yang di sini berisikan ilmu pengetahuan alam berdasarkan FR tahap pertama. Ini bagian yang kedua ya, atau part yang kedua. Oke, kita masuk ke soal nomor 46. Di sini pertanyaannya adalah generator atau dinamo adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi A. Listrik menjadi mekanik, B. Listrik menjadi potensial, C. Potensial menjadi listrik, D. Mekanik menjadi listrik, ataukah E. Potensial menjadi listrik. Generator atau dinamo adalah sebuah alat yang berfungsi untuk pengubahan energi mekanik atau penggerak ya menjadi energi listrik. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nomor 47. Andi menendang bola di atas lantai. Awalnya bola melaju dengan cepat, tetapi lama-kelamaan bola melambat dan akhirnya berhenti. Gaya yang menyebabkan bola berhenti adalah A. Gaya normal, B. Gaya berat, C. Gaya gesek, D. Gaya otot, ataukah E. Gaya dorong. Gaya yang menyebabkan bola tersebut berhenti karena adanya gaya gesek pada lantai tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah C. Gaya gesek. 48. Buku yang berada di atas meja tetap diam dan tidak terjatuh. Hal ini disebabkan oleh gaya A. Gaya normal, B. Gaya berat, C. Gaya gesek, D. Gaya otot, E. Gaya dorong. Jika kita mengaitkan dengan hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Apabila benda itu dalam posisi atau keadaan diam, dia akan tetap berada pada posisinya. Apabila benda tersebut tengah melaju dengan kecepatan konstan, maka dia akan terus bergerak lurus dengan kecepatan yang konstan pula. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Adanya gaya normal, yaitu adanya gaya gravitasi dan juga gaya normal dari benda tersebut yang mengakibatkan benda itu tetap pada posisi diam. 49. Urutan daur hidup pada kupu-kupu adalah, seperti kita ketahui, metamorfosis kupu-kupu diawali dari telur, kemudian larva dalam hal ini adalah ulat, kemudian kepompong atau pupa, dan juga yang terakhir adalah kupu-kupu. Maka sesuai dengan ilustrasi di samping, jawaban yang tepat adalah telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 51. Benny bersepeda menuruni bukit tanpa mengayuh sepeda. Terjadi perubahan energi dari A. Kinetik menjadi potensial, B. Potensial menjadi kinetik, C. Potensial menjadi kalor, D. Kalor menjadi kinetik, E. Kinetik menjadi kalor. Jawaban yang tepat adalah jika kita melihat ilustrasi seperti ini ya, berarti ketika dia berada di posisi atas ini dan bertujuan untuk menuruni bukit, berarti di titik atas ini ada ketinggian, maka di sini ada EP yang maksimum. Ketika dia menuruni dan sampai di bawah ini berarti ada EK maksimum. Nah, sehingga ada perubahan dari yang awalnya energi potensial atau potensi ya, potensial yang ada di atas ini kemudian turun ke bawah. Maka akan menjadi suatu pergerakan karena EK itu adalah setengah M kali V kuadrat. Maka apa yang terjadi perubahan energinya, yaitu adalah energi potensial menjadi kinetik. Tanpa mengayuh, maka dia akan turun dengan cepat. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 52. Bola yang masanya 600 gram dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Saat titik tertinggi, energi potensial bola adalah A. 120 Joule, B. 240 Joule, C. 270 Joule, D. 540 Joule, ataukah E. 780 Joule.
Berarti di sini diketahui massa adalah 600 gram. Teman-teman jangan lupa ini harus diubah menjadi kilogram, maka menjadi 0,6 kilogram. Kemudian yang diketahui adalah V 30 meter per second. Yang ditanya adalah energi potensial. Nah, di titik tertinggi. Nah, ini perlu diketahui. Ini soal-soal model HOTS seperti ini adalah terlihat yang diketahui adalah energi kinetik. Ada M, ada V. Tapi yang ditanya EP bagaimana? Nah, di sini kita harus menggunakan logika kita bahwa ketika EP itu di titik tertinggi, ya, maka sama dengan EK yang ada di bawah. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. EP sama dengan EK. Di mana EK adalah setengah MV kuadrat. Maka setengah dikali massa yang diketahui adalah 0,6 dikalikan V-nya 30. Karena ini ada kuadrat, 30 kuadrat. Maka setengah kali 0,6 adalah 0,3 dikali 30 kuadrat adalah 900. Maka 900 dikalikan 0,3 adalah 270 Joule. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 53. Sebuah benda bermassa 500 gram jatuh bebas dari ketinggian 100 meter di atas tanah. Besar energi kinetik benda pada ketinggian 50 meter di atas tanah adalah, jadi teman-teman harus melihat ilustrasinya ya. Berarti dia memiliki ketinggian total itu adalah 100 meter. Namun pertanyaannya adalah energi kinetik benda pada ketinggian 50. Berarti bendanya sudah sampai di sini. Ya, berarti di sini sampai sini adalah 50 meter. Pertanyaannya adalah EK. Ketika ketinggiannya 50 meter, berarti EK yang ada di sini berapa? Bagaimana caranya? Kita menggunakan persamaan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik yang kedua. Energi mekanik 1 ada EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, di sini perlu kita ketahui dari materi-materi yang sebelumnya mentor PPPK sudah jelaskan bahwa ketika dia berada pada ketinggian titik tertinggi, maka EP-nya adalah maksimum. Ketika EP maksimum di sini, EK-nya adalah sama dengan 0, ya. Maka di sini kita bisa menuliskan EP1 adalah M kali G kali H1 atau ketinggian 1, ketinggian total, ditambah dengan EK. Karena EK-nya di posisi atas adalah 0, kita tulis 0. EP2. EP2 adalah M kali G kali H2. H2 itu apa? Ketinggian sisanya, titik yang diharapkan yang kedua tadi, yaitu 50 meter, ditambah dengan EK kedua yang kita cari. Tinggal kita masukkan nilainya. Masanya adalah 500 gram. Berhati-hati, 500 gram ini harus kita ubah menjadi kilo, yaitu adalah 0,5 kilogram. Berarti 0,5 kali G-nya 10 dikali hanya keseluruhan ya, berarti 100. Ya, ditambah 0 adalah 0 ya. Kemudian M yang kedua adalah 0,5 sama G-nya 10. Dan ketinggian yang kedua ini teman-teman ya, 50. Plus EK2 yang kita cari. 0,5 kali 10 kali 100 adalah 500. Kemudian sama dengan 0,5 kali 10 kali 50 adalah 250. Ditambah EK2. Berarti berapakah nilai EK2? Energi kinetik di titik yang kedua adalah 500 dikurangi 250. Maka EK2 adalah 250 Joule. Jawaban yang tepat adalah E. Nomor 54. Sebuah drum dengan beban 100 Newton akan dinaikkan ke dalam bak truk dengan gaya 50 Newton menggunakan bidang miring. Besarnya keuntungan mekanik yang didapat adalah A1, B2, C4, D5, ataukah E8. Maka kita bisa memperoleh jawabannya dengan cara menghitung keuntungan mekanik yang berumuskan KM sama dengan W per M. W di sini adalah beban,
sedangkan F di sini adalah gaya atau kuasa. Beban yang disampaikan di soal ini adalah 100 Newton dan gayanya adalah 50 Newton. 100 dibagi 50 adalah 2. Maka keuntungan mekaniknya adalah B, yaitu adalah 2. Nomor 55. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah katrol, kemudian mengangkat beban 40 Newton. Sebuah beban seberat 40 Newton ditarik ke atas dengan katrol tetap seperti pada gambar. Teman-teman perhatikan di sini katrolnya adalah katrol tetap. Ini sangat menentukan dalam penghitungan keuntungan mekanik, gaya kuasa. Ya. Jika gesekan tali dan berat katrol diabaikan, maka gaya kuasa minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah, nah di sini kita menggunakan km juga, keuntungan mekanik adalah W per F. Nah, keuntungan mekaniknya berapa untuk jenis katrol tetap? Km untuk katrol tetap adalah 1. Berbeda dengan katrol bebas. Kalau katrol bebas itu km-nya adalah 2. Maka kalau km di sini kita isi 1 sama dengan W-nya berapa bebannya? 40 Newton per F. F yang kita cari yaitu gaya kuasa minimum. Maka F-nya kita kalikan silang di sana, jadi F sama dengan 40 tetap, satunya pindah ruas jadi bagi. 40 bagi 1 adalah 40 Newton. Artinya secara sederhana apabila Anda mendapatkan soal tipikal katrol tetap, maka beban dan juga gaya kuasa bernilai sama. Maka jawabannya adalah E. Demikian video pembahasan kompetensi teknis untuk pelajaran IPA PGSD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menambah semangat kami dalam membuat video-video pembelajaran. Semoga bermanfaat dan sukses untuk menatap tahap yang kedua. Terima kasih, salam cerdas, salam hebat.